Perkenalkan, nama saya Lestari Lumanggaol dari kelas 4 PJJD. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang materi teori data informasi SI dan SIG pada mata kuliah GIS. Baik, pada slide yang pertama ada data dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta, biasanya berupa data. Misalkan Senin tanggal 24 Agustus 2024 telah terjadi tsunami, itu namanya adalah fakta. Lalu fakta ini adalah sesuatu yang bisa diamati dan bisa diukur. Dan informasi adalah proses dari datanya. Bila suatu informasi tidak berarti bagi usernya, pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Pada slide yang berikutnya, data dan informasi 1. Data merupakan bahasa, matematikal, dan atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek penting lainnya. Data merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Kemudian ada suatu gambar yang terdapat rumus panjang kali lebar. Seperti inilah contoh dari yang namanya data. Lalu informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Lalu di slide ini ada beberapa ciri-ciri informasi yang berguna. Pertama, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kedua, teliti. Ketiga, relevan, siap digunakan pada waktu yang diperlukan, mudah dimengerti, singkat, dapat dipercaya, lengkap, dan mudah diperoleh. Lalu ada sumber-sumber kesalahan informasi, yaitu metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah, tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar, data hilang atau tidak berolah, kesalahan mencatat atau mengoreksi data, kesalahan dalam prosedur pengolahan, dan kesalahan yang disengaja. Lalu pada gambar ini ada relasi umum antara data dan informasi. Hubungan relasi umum antara data dan informasi. Data ini adalah suatu pengolahan atau konversi serta menjadikan data itu sebagai informasi. Contohnya adalah terdapat di data, yaitu nilai dari beton serta struktur beton. Harus kita olah data tersebut sehingga dapat kita jadikan menjadi informasi. Lalu di sini ada gambar data, siklus data dan informasi. Kemudian pada slide ini ada data geografis dan informasi. Data geografis atau data spasial adalah data yang mendeskripsikan objek-objek yang terkait dengan lokasi geografis, memiliki komponen spasial dan tematik. Komponen spasial adalah data spasial berkaitan dengan lokasi dan atau hubungan dengan objek lain. Pengamatan memiliki dua aspek lokalisasinya. Lalu lokalisasi absolut adalah berdasarkan sistem koordinat. Hubungan topologis itu merujuk pada pengamatan objek lainnya. Komponen tematik atau data atribut mendeskripsikan karakteristik dari data spasial tersebut. Lalu pada gambar ini di bagian kiri bawah itu adalah data spasial. Contohnya adalah jalan ini. Data atributnya adalah nama jalan, alamat jalan, dan lain-lainnya itu adalah atribut jalan. Lalu pada slide ini berupa poligon yang memiliki data dari titik 1 sampai 5. Di sini dijelaskan luasnya serta ownernya dan pemukimannya. Pada slide ini yaitu sistem salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah reduksionisme, merinci fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Yang kedua, semua hal dikaitkan dengan semua hal lain. Yang ketiga, suatu sistem terdiri dari bagian-bagian atau komponen atau elemen. Terakhir yaitu setiap bagian dapat merupakan sebuah sistem. Lalu pada gambar ini sistem 1 dan sistem 2 saling berkaitan membentuk sistemnya lagi. Lalu tujuan dan aktivitas sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistematiskan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Kegiatan yang dimaksud adalah mengambil, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi komunikasi yang diperlukan di dalam pengoperasian seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan. Lalu pada slide ini ada gambar perbedaan sistem informasi berbasis komputer dan yang tidak berbasis komputer. Lalu karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Yang pertama, data disimpan dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia.
Yang kedua, penelurusan data dilakukan oleh manusia. Kecepatan penelurusan menjadi relatif rendah dan tidak menjadi prioritas tertentu. Yang ketiga, makin besar dan kompleks organisasi terkait, makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan cepat. Yang keempat, kecepatan pengolahan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait dalam menghitung, menyusun tabel laporan, dan menggandakan laporan. Yang kelima, transisi data dan informasi. Sebagian besar memerlukan transportasi fisik dari media yang digunakan. Yang keenam, penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Yang ketujuh, terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat dari keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transisi data. Slide berikutnya yaitu karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer. Yang pertama, data tersimpan dalam media yang dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri. Yang kedua, sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di suatu lokasi saja. Lalu, kecepatan pengolahan data sangat tinggi, detik, menit, hingga jam pada volume data, ruang penyimpan RAM, dan prosesor terkait. Yang keempat, transisi data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Yang kelima, delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Yang keenam, yaitu lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem yang tersebar tidak menghalangi kemudahan dalam monitor dan mengkoordinasikan segala aktivitas terkait. Baik, demikian dari rangkuman materi teori data dan informasi pada mata kuliah GIS. Saya Lestari Lumban Gaul, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.